Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Syifa Azhara dengan NPM 2578 Jadi di sini saya akan mengerjakan UTS DBD. Ini saya mengambil studi kasus dan minimalis. Jadi ini maksudnya minimalisnya tuh ambil musik database gitu. Kayak misalnya contoh di platform sekarang tuh kayak Spotify gitu ya. Jadi sambil kita proses normalisasi data IMI DNS 1 sampai 3 untuk aplikasi musik streaming. Jadi contoh musiknya itu seperti kalau zaman sekarang di Spotify yang gitu ya. Jadi di sini pertama membedakan aplikasi minimalis. Jadi platform minimalis itu layanan streaming sederhana di mana pengguna dapat mencari lagu dan playlist yang mencakup variasi. Jadi tujuan dari desainnya yaitu membangun fondasi database relasional yang teduh, lalu efisien dan bebas dari duplikasi data. Jadi tantangannya itu untuk memastikan jutaan data lagu artis dan riwayat putar dapat diakses secara instan tanpa membebani server. Lalu selanjutnya yaitu mengidentifikasi blok bangunan utama saat entitas atribut. Itu yang pertama di user pengguna berisi user ID, username, user email. Lalu ada track atau lagu yaitu track ID, tag name, dan genre. Lalu ada playlist yaitu daftar putar, playlist ID, playlist name. Lalu juga ada artis ID dan artis name. Selanjutnya, ancaman utama mengapa kita butuh normalisasi yaitu untuk menyimpan semua data dalam satu tabel terasa memicu redundansi data dan anomali sistem. Jadi seperti itu ada double exceron itu untuk pemborosan ulang, yaitu menyimpan teks exceron 1000 kali jika ada 1000 lagu yang lagunya di berbagai playlist. Lalu itu juga ada anomali insert, jadi sistem tidak bisa menambahkan artis baru jika mereka belum memiliki lagu. Nah, lalu selanjutnya nanti anomali update jika artis mengganti nama pengguna, jadi harus mengubah ribuan baris data satu. Jadi nantinya anomali akan dihapuskan. Jadi menghapus sebuah lagu dari sistem bisa secara tidak sengaja hapus data pengguna yang menyukainya. Jadi di sini ada bentuk tidak normal atau UNF, benar unormalized form. Jadi data mentah hasil ekstraksi log sistem. Format ini melanggar aturan basis data karena mengandung prinsip grup gitu. Jadi satu sel itu berisi kumpulan nilai. Nah, ini kan ini TKI name, artis ID, artis name. Soalnya jadi itu. Lalu normalisasi one and menghapus grup berulang. Jadi setiap sel harus atomik. Jadi satu nilainya tunggal, tidak boleh ada array dalam kolom. Nah, contohnya seperti ini kan. Jadi data ini atomik, tetapi jadi coba jadi kan info user dan playlistnya berulang secara identik di baris 1 sama 2. Tuh, ini ya. Jadi untuk menghapus grup berulang, ini Andi satu ke satu field type. Nah, ini tag ID-nya tidak. Selanjutnya yaitu anatomi relasi atau kunci utama dari dan kunci tamu. Jadi 5K atau atribut unik yang mengidentifikasi setiap baris secara absolut.
Jadi contohnya user ID itu, jadi kan tidak mungkin ada dua pengguna dengan ID U1 ini tadi ini U01. Nah, jadi komposit key-nya terkadang butuh gabungan dua atribut, misalnya kayak playlist ID dan track ID untuk menjadi unik. Lalu ada flag key atau F key, jadi itu adalah atribut dalam sebuah tabel yang merujuk pada primary key di tabel lain. Jadi berfungsi sebagai jembatan atau perekat antar tabel yang terpisah. Jadi contohnya seperti kolom user ID yang dititipkan di tabel playlist. Oke, selanjutnya normalisasi 2NF itu menghapus ketergantungan parsial. Jadi memenuhi 1NF, semua atribut non-key bergabung sepenuhnya pada seluruh primary key, bukan hanya sebagian. Nah, ini ya. Lalu ketiga, normalisasi 3NF yaitu menghapus ketergantungan transitif. Jadi pada tahap ini username dipisahkan dari playlist dan artist name dipisahkan dari track. Jadi itu untuk memenuhi 2NF yang tadi, tidak ada atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya. Ini ya. Ini PK, ini FK, FK, PK, PK, FK, seperti itu. Jadi untuk menyusun kembali kepingan matriks relasi, jadi itu seperti ini ya. Many to many, user play 1 play 2 play 3, lalu one to many, ada artis dan lagu, artis lagu 1, lagu 2, lagu 3. Jadi kalau yang ini kan satu user dapat membuat banyak playlist. Storage key user ID diletakkan di dalam tabel playlist. Ini kan satu artis dapat memiliki banyak track. Jadi storage key artis ID diletakkan di dalam tabel track. Nah, kalau ini many to many, playlist dan lagu. Ada playlist, kalau ada lagu. Nanti ini bisa dipecah menjadi beberapa playlist dan dari beberapa lagu. Ini hasil akhir apa namanya, misalnya lalu. Jadi mengapa arsitektur ini efektif? Yaitu pertama, efisiensi penyimpanan, lalu kedua, integrasi data yang terjamin, dan skalabilitas tinggi. Jadi efisien penyimpanan yaitu zero reproduction, atau kemudian ada hanya ditulis satu kali di tabel masternya. Ruang server menjadi sangat hemat. Lalu ada integritas data terjamin, yaitu bebas dari anomali jika artis berganti nama. Jadi nanti engineer cukup melakukan update pada satu baris di tabel artis dan perubahannya otomatis tercermin di seluruh sistem. Lalu skabilitas tinggi memenuhi standar best practice industri relasional. Fondasi ini siap menampung jutaan lagu dan sangat mudah kembangkan untuk fitur baru. Selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.